Kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang perlunya menjaga atau memelihara diri kita dan keluarga kita ini dari siksa api neraka. Tentu ada beberapa usaha yang kita lakukan. Paling tidak kita harus memerintahkan keluarga kita untuk melaksanakan perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin melarang kepada keluarga kita untuk melakukan perbuatan yang dilarang Allah, termasuk perbuatan mungkar, perbuatan maksiat, dan perbuatan keji. Dan kita adalah sebagai pemimpin di dalam lingkungan keluarga. Tentu kita bertanggung jawab untuk mendidik dan membimbing mereka agar keluarga kita berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan dalam surah At-Tahrim ayat 6 agar kita menjaga diri dan keluarga kita dari siksa api neraka. Tentu menjaga keluarga dalam arti kita melarang kepada keluarga kita untuk melakukan perbuatan dosa. Sekecil apapun mereka berbuat dosa, maka hendaklah kita hentikan. Kita berusaha mencegahnya. Dan juga menyuruh mereka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mereka mengabaikan terhadap perintah-perintah Allah seperti sholat, puasa. Ini dua ini. Kalau yang namanya zakat, ini sampai nisabnya. Kalau yang namanya haji, nah ini hanya orang yang kuasa berjalan kepadanya. Terhadap keluarga kita yang perlu kita perhatikan, apakah anak, istri kita sholat atau puasa. Nah, kalau tidak, maka kita harus menyuruh mereka. Allah mengimbau dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun gilayun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Di dalam surah At-Tahrim ayat 6 itu. Pertama adalah ku anfusakum, diawali dengan fi'il amar, perintah agar kita menjaga diri kita, keluarga kita, karena kita ini sebagai teladan di dalam keluarga. Kita pemimpin di dalam rumah tangga. Suka tidak suka bahwa kita ini adalah pemimpin dan kita bertanggung jawab terhadap keluarga kita. Kalau keluarga kita berbuat dosa, kita membiarkan, maka kita ikut bertanggung jawab. Kalau keluarga kita tidak mau melaksanakan sholat, kita biarkan saja dan kita tidak pernah memerintahkan mereka melaksanakan sholat, kerjakan puasa. Kita diam saja, maka kita ikut bertanggung jawab. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu. Diri kita ini ada dua unsur yang kita jaga, termasuk dua unsur. Yang pertama jasmania. Mungkin kita bisa berhasil menjaga jasmania kita ini. Ya. Artinya kita tidak melakukan dosa. Tapi rohaniah kita. Terkadang rohaniah kita ini selalu memiliki dosa yang namanya riya. Ada penyakit-penyakit. Kita ingin mengharapkan popularitas, sanjungan, dan itu dilarang. Untuk menjadi orang yang baik silahkan. Untuk menjadi orang yang hebat silahkan. Untuk menjadi orang yang terhormat, yang mulia silahkan. Tapi jangan sampai merasa hebat. Merasa hebat itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita miliki ini adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Tidak perlu ada kebanggaan karena pada hakikatnya bukanlah kita yang melakukan. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala melakukan. Kita dapat melakukan
Semua ini hanya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Wa ahlikum nara, dan menjaga keluarga. Kita berusaha semaksimal mungkin agar keluarga kita tidak melakukan perbuatan maksiat. Sekecil apapun dia melakukan dosa, maka hendaklah kita larang. Justru itu kalau anak kita sudah berusia 7 tahun, hendaklah kita perintahkan sholat. Murus sabiya bis sholat idza balagha sab'a sinin. Apabila suruhlah anak mendirikan sholat, melaksanakan sholat. Idza balagha sab'a sinin, apabila berusia 7 tahun. Jadi kalau sudah berusia 7 tahun, ya kita punya anak, hendaklah kita suruh melaksanakan sholat. Tapi kalau usianya sudah 10 tahun tetap tidak mau sholat juga. Faiza balagha asyara sinin, dan apabila anak kita berusia 10 tahun dia tetap tidak mau sholat, wadribuhu 'alaiha, maka pukullah. Karena mengajarkannya, tapi pukul dengan pukul yang menyakitkan, yang membuat kita ini jadi musuh anak kita, yang mengakibatkan mereka memusuhi kita. Nah, tentu dengan pukul mendidik. Bagaimana Islam mengajarkan kepada keluarga dalam hal mendidik? Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah ke jalan Tuhanmu keluarga kita. Bil hikmah dengan bijaksana. Di dalam diri kita ini ada panggilan dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam mengajak keluarga, anak dan istri, hendaklah bil hikmah, dengan bijaksana. Barangkali kita mengajak kepada keluarga kita untuk melaksanakan salat berjamaah, tapi diawali dari kita dulu. Kita berusaha secara rutinitas, ya, melaksanakan salat berjamaah. Maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah. Anak akan melihat, karena anak itu cenderung akan melihat apa yang dilakukan orang tua. Kalau orang tuanya banyak berbuat kebajikan, insya Allah sedikit banyak anaknya juga akan mengikuti, ya, sikap-sikap orang tua. Semua sikap perbuatan orang tua akan dilihat Allah Subhanahu, akan dilihat anak. Keluarga akan melihat. Karena kita ini sebagai teladan, sebagai anutan di dalam lingkungan keluarga, tentu kita bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan akan ditanya tentang hal yang kamu pimpin. Akan ditanya nanti. Kalau kita membiarkan keluarga kita, dia berbuat maksiat, kita biarkan saja. Dia tidak sholat, kita biarkan saja. Dia tidak puasa, dia biarkan saja. Nah, inilah tantangan sebagai pemimpin di dalam lingkungan keluarga. Inilah tugas utama kita. Kita harus mampu mendidik diri kita dulu, karena diri kita ini dijadikan sebagai teladan dalam keluarga. Ibda' binafsik, diawali dari keluarga kita sendiri. Nah, inilah keberhasilan. Jangan sampai keluarga kita termasuk diri kita masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Neraka itu tidak bisa kita bayangkan panasnya. Perbandingan panasnya api neraka di dunia ini adalah 70 kali. Sebahagian dari api neraka dalam hadis itu hanya sebahagian dari api neraka saja. Itu 70 kali panasnya. Dalam satu hadis. Ada yang mengatakan 69. Nah, kurang satu saja. Betapa panasnya. Nggak bisa kita bayangkan. Nabi Adam alaihissalam, begitu Nabi Adam sudah dikeluarkan dari surga, berada di dunia, maka Nabi Adam memerlukan api, ingin memasak burung, ya, kan perlu api. Maka Nabi Adam butuh api, memerlukan api. Maka malaikat Jibril mengambilkan api dengan malaikat Malik penunggu neraka, diambilkan api. Rencana ini mau mengambilkan sebesar ini sekecil buah kurma, kecil buah kurma. Kata malaikat Malik, kalau api neraka itu ditaruh di dunia ini, ya, sekecil buah kurma ini, maka dunia dan langit ini akan hancur. Betapa panasnya. Sebahagian 50%
ya separuhnya saja, maka dunia ini akan kering dan pohon-pohon akan mati semua. Ini betapa panasnya yang namanya api neraka tidak bisa kita bayangkan. Nah, itu. Sehingga diambillah yang namanya api neraka itu sebarat zarah, satuan terkecil dari atom, itu kecil, ditaruh di gunung maka hancurlah gunung itu, hancur gunung itu. Ini betapa dahsyatnya. Masuk api neraka itu ke dalam bumi menjadi magma. Ini tidak bisa kita bayangkan. Betapa panasnya. Maka dikembalikan lagi. Nah, ini. Jadi api di dunia ini merupakan bekasnya saja, bekas api neraka saja. Sebarat zarah ditaruh di gunung lalu dikembalikan, ini bekasnya saja. Kita bayangkan. Makanya di batu-batu itu kan mengeluarkan. Ini kalau dipukul batu itu ada api. Ini bayangkan, kita nggak bisa bayangkan panasnya. Penjaganya lagi, alaiha malaikatun gilajun syidad. Penjaganya malaikat yang kasar. Kasarnya luar biasa. Ya, tidak pernah tersinggung. Dan rasa belas kasih sayangnya itu sudah dicabut Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di dalam hatinya ini rasa kasih sayang, tidak ada. Dia selalu ya dengan muka yang kasar, yang sangat mengerikan, yang sangat menyeramkan. Wah, ini bayangkan. Inilah penunggu neraka. Kita berusaha jangan sampai masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai. Kita tidak bisa bayangkan. Kemudian bahan bakarnya manusia orang-orang yang tidak beriman, yang namanya neraka itu orang-orang yang tidak beriman. Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya neraka itu waquduhan nas, manusia wal hijarah, dan batu-batu yang bau luar biasa. Batunya luar biasa. Batu-batu ini ya dalam hadis dijelaskan adalah batu-batu. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan bahwa batu-batu yang ada ini yang di neraka itu adalah batu sesembahan orang-orang yang tidak beriman. Yang dijadikan mereka berhala, itulah batunya. Yang dijadikan mereka berhala itulah yang namanya ya batu bahan bakar neraka itu. Nah, wa innakum wa ma ta'buduna min dunillah. Dan sesungguhnya kamu di dalam surah Al-Anbiya dijelaskan wa ma ta'buduna min dunillah. Dan sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah min dunillah selain daripada Allah, hasabu jahannam, itu umpan neraka jahannam. Nah, inilah penjelasan bahwa batu-batu tersebut adalah dalam tafsir, bahkan di dalam tafsir Jalalain dijelaskan juga adalah berhala-berhala yang dulu disembah orang-orang yang tidak beriman. Itulah yang dijadikan ya bahan bakar neraka. Yang namanya malaikat itu mereka tidak pernah durhaka. La yaqsun Allah, tidak pernah maksiat kepada Allah. Mereka selalu melaksanakan tugasnya dengan baik. Tapi yang namanya malaikat penunggu neraka, seramnya luar biasa. Kasarnya luar biasa, bengasnya luar biasa mereka. Ya, tidak ada rasa kasih sayang. Kalau kita kan ada rasa kasih sayang. Dicabut Allah Subhanahu wa taala belasan rasa kasih sayang terhadap penghuni neraka. Nah, itulah ya yang namanya gambaran tentang malaikat menunggu neraka. Itulah juga gambaran bagaimana neraka. Kita berusaha juga memerintahkan keluarga kita agar keluarga kita mampu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluarga untuk salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah mengerjakannya. Tentu bersabar. Diperlukan kesabaran. Harus berhikmah dengan bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Kalau terjadi bantahan, terjadi argumentasi, kadang-kadang dengan keluarga terjadi argumentasi. Kita menyuruh keluarga melaksanakan salat, mereka tidak mau salat. Melaksanakan salat tidak mau.
Mereka tidak mau sholat. Maka sebuah argumentasi, sebuah debat ini harus kita selesaikan dengan cara yang lebih baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka ya dengan cara yang lebih baik. Kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita dapat menjaga diri kita agar tidak melakukan dosa. Dan tinggal 7 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita dapat memperbanyak ibadah dan amaliyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan kita dapat selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila magfirati min rabbikum, dan bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan adalah bulan magfirah, bulan ampunan. Bulan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Beruntung rasanya kita kalau berada di bulan Ramadan. Tapi apa artinya kedatangan bulan Ramadan kalau kita tidak memperbanyak ibadah dan amaliyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan maka akan diampuni dosanya asalkan dia mampu melaksanakan puasa karena iman, dengan dasar iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa puasa di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosanya. Wa inna, beruntungnya orang yang hadir di bulan Ramadan ini. Mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan kesempatan emas ini melakukan ibadah dan amaliyah. Mari kita kurangi aktivitas-aktivitas yang bersifat duniawi. 12 bulan, hanya 1 bulan Allah Subhanahu wa taala mengevaluasi, melakukan penilaian terhadap orang-orang yang beriman. Apakah mereka mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini? Apakah begitu mereka berada di bulan Ramadan nanti, maka keimanan dan ketakwaannya tidak berubah. Maka dengan harapan keimanan kita meningkat, ya ketakwaan kita meningkat, kita juga ya diberikan kesehatan dan keafiatan sehingga mampu melaksanakan ibadah dan amaliyah sebulan penuh. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.